Baik, kita lanjutkan. Sekarang sebelum kita praktik membuat bahan ajar, saya ingin menjelaskan beberapa aplikasi yang akan kita gunakan ataupun Bapak Ibu yang akan gunakan untuk membuat bahan ajar interaktif ini. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa yang akan kita pakai dan silahkan disesuaikan dengan aplikasi yang sering teman-teman pakai ataupun terbiasa, baik itu yang free atau gratis ataupun berbayar. Nah, jadi di sini sumbernya dicontohkan ada buku dari Kemdikbud dan Budi ya, ataupun yang lainnya sumber yang memang untuk pembuatan bahan ajar. Kedua untuk teks. Nah, nanti kita untuk desainnya di sini bisa menggunakan Canva dan juga sudah yang terintegrasi dengan Belajar ID tentunya. Kita akan menggunakan fitur banyak di sini, kemudian juga bisa dengan PowerPoint ataupun Google Slide ya. Disilahkan aja terbiasa yang mana ataupun lebih suka yang mana dan enak ya. Kemudian juga audio. Nah, ini audio untuk editing kalau misalnya pengen ataupun mendesain audio secara recording sendiri ya. Ini bisa aplikasi ada banyak, ada Cubase, Nuendo, Audacity, Pro Tools, Adobe Audition dan lain-lain ya. Silahkan gunakan ini ataupun misalnya juga bisa menggunakan aplikasi yang lainnya ya. Ini juga video nanti untuk editing jika memang videonya juga mau buat sendiri ya. Kalau misalnya maunya hanya mengcopy ataupun men-share video yang sudah jadi ya bisa jadi nanti cuman linknya yang digunakan ya. Ini contoh jika kita memang membuat from the scratch ataupun dari awal semuanya kita kerjakan semua, tapi ketika kita men-share atau membagikan karya punya orang ya bisa aja dengan nggak digunakan aplikasi ini. Nah, yang selanjutnya adalah form ya. Ini juga sering kita gunakan juga sehari-hari, itu bisa juga Google Form ataupun Microsoft Form. Untuk yang 3D atau augmented reality ini bisa menggunakan Unity jika yang sudah sering menggunakan Unity atau yang juga sudah terintegrasi dengan Belajar ID itu Assembler Edu, ini bisa digunakan ya. Kemudian nanti kita chatbotnya menggunakan API ChatGPT ya. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan Gemini ataupun Copilot. Nah, terakhir nanti kita developnya untuk menghasilkan modul ajar interaktifnya kita menggunakan Heijin ya. Ataupun teman-teman silahkan gunakan Isu, Bot ataupun Lipsnack. Nah, ini tadi sumber literatur yang saya sampaikan di atas tadi, bisa menggunakan yang sudah ada ataupun memang bikin sendiri. Nah, ini tool yang digunakan. Nanti yang didemokan kita menggunakan Canva. Bapak Ibu silahkan menggunakan tool yang lain, Microsoft PowerPoint, Slide ataupun yang lain nggak apa-apa sebenarnya. Ini karena untuk mendesain teks aja, nanti kita banyak bermain di Heijin ya untuk terkait develop modul bahan ajarnya. Nah, jadi silakan aja yang gunakan yang sesuai ya, yang sering digunakan. Kemudian ini Cubase yang sering saya gunakan, ataupun teman-teman menggunakan yang lain juga bisa ya. Karena ini untuk merecord suara kita ataupun editing audio yang memang kita mau editing, bisa menggunakan aplikasi ini, ataupun bisa juga kalau memang nggak mau ya gunakan text to speech ataupun yang lainnya ya. Nah, ini video juga sangat berperan penting jika memang konten kita mau kita buat sendiri. Tapi kalaupun hanya mengcopy atau men-share bahan ataupun materi yang sudah ada, cukup kita download ataupun linknya kita simpan. Nanti akan kita tempel di Heijin nanti ya linknya. Nah, ini beberapa aplikasi yang familiar lah yang digunakan. Filmora tentunya ini ada yang free, ada yang berbayar. Kalau Movie Maker ini free atau gratis pengguna Windows. Untuk Mac bisa menggunakan eMovie, ini juga cukup bagus aplikasinya. Dan mungkin yang sering teman-teman pakai juga CapCut, InShot dan KineMaster ya. Silahkan gunakan
yang familiar dan mudah. Nah, ini kita menggunakan quiz nanti atau form buat asesmen ya, baik itu asesmen formatif dan sumatif ya, bisa digunakan. Selanjutnya 3D. Nah, ini kita menggunakan Assembler Edu ya, yang sudah memang dilanggan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan silakan Bapak Ibu menggunakan login Belajar ID ya. Nanti sudah banyak fitur-fitur terbuka untuk kita membuat 3D ataupun augmented reality ya. Nah, juga bisa kalau memang teman-teman biasa menggunakan Unity juga bisa, tapi kami sarankan karena Belajar ID Bapak Ibu guru sudah punya, gunakan saja dan lebih mudah Assembler Edu ya. Nah, ini terakhir nanti fitur kita adalah bikin chatbot ya. Dengan memanfaatkan plugin ataupun API dari ChatGPT, maka akan kita code secara visual tentunya. Ini sangat mudah, nanti diajarkan step by stepnya bagaimana kita bikin chatbot interaktif yang nanti bisa kita tempelkan ke dalam bahan ajar, dan kita memanfaatkan API-nya dari ChatGPT. Jadi chatbotnya agak mungkin bisa dibilang pintar ya, karena dia memang training datanya atau datasetnya yang memang dari ChatGPT. Nah, ini mungkin beberapa aplikasi yang harus disiapkan dulu bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum, silahkan di registrasi dulu. Kalau PictoBlock ini silahkan registrasi, mudah aja registrasinya online, dan juga Assembler Edu ini loginnya menggunakan Belajar ID karena ini gratis ya, sudah dibayarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Juga semua ya, jadi quiz ini udah kayaknya, kalaupun video, kalaupun ini opsional, juga audio opsional juga. Kalau memang mau bikin dari awal silahkan gunakan aplikasinya. Untuk Canva juga gunakan Belajar ID. Nah, itu mungkin ada beberapa aplikasi yang harus disiapkan dulu sebelum kita mulai praktik membuat. Nah, ini terakhir, jadi nanti kita akan develop semua tadi, baik itu teks, kemudian audio, video, 3D atau augmented reality OER, dan juga chatbot kita akan developnya atau combine-nya melalui Heyzen ya. Nah, Heyzen ini juga terintegrasi dengan Canva. Nah, jadi silahkan juga Bapak Ibu kalau yang belum registrasi silahkan registrasi. Nah, di sini kita akan membuat bahan ajarnya menggunakan Heyzen, ataupun Bapak Ibu yang terbiasa dengan aplikasi lain, Isu, Bot, Flipsnack, Simple Blocklet, silahkan ya. Ini sekedar tool aja, bisa menggunakan apa saja, yang penting kita bisa mengimplementasikan beberapa media yang bisa digunakan untuk membuat bahan ajar interaktif. Nah, ini mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu, silahkan saksikan video selanjutnya, dan silahkan tadi install ataupun registrasi beberapa aplikasi yang akan kita gunakan di praktik selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.